Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Halo teman-teman semua. Kali ini aku akan bercerita tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa besar yang dialami Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 kenabian. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang dilanda kesedihan yang sangat besar karena wafatnya paman Nabi Abu Thalib dan istrinya tercinta Siti Khadijah, dan tahun itu dikenal sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Rasulullah kehilangan pelindung dan pendamping setianya. Setelah itu kaum Quraisy semakin sering menghina Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk pergi ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Namun kedatangan mereka tidak disambut baik oleh penduduk Taif. Mereka mengusir Rasulullah dan melemparinya dengan batu hingga terluka. Di tengah kesedihan Rasulullah, Allah menunjukkan mukjizatnya. Suatu malam di samping Ka'bah, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah yang tengah beristirahat dan membangunkannya, lalu datang membawa wadah berisi air Zam-Zam dan membelah dada Rasulullah, lalu membersihkan hatinya dan mengisinya dengan iman dan hikmah. Lalu datanglah buruk dari surga, tunggangan putih bersayap dan melaju dengan sangat cepat. Kemudian Rasulullah menaikinya dan melaksanakan perjalanan agung pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut Isra. Dan sesungguhnya Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat, dan setelah itu Rasulullah kembali menaiki buruk dan melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Peristiwa ini disebut Mi'raj dan hanya ditempuh dalam waktu 1 malam dan terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Pada perjalanan ke Sidratul Muntaha di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Sampai langit ke-7 Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dia antaranya 1. Menjadikan Rasulullah sebagai kekasih Allah. 2. Menjadikan umat Islam sebagai golongan pertama yang dibangkitkan dari alam kubur dan pertama dihisab. 3. Diberikan 8 kebaikan, yaitu Islam. 1. Islam. 2. Hijrah dari Mekah ke Madinah. 3. Jihad. 4. Sedekah. 5. Sholat. 6. Puasa. 7. Memerintahkan kebaikan. 8. Melarang keburukan. Allah juga menjadikan Rasulullah sebagai penutupan para nabi serta memberikan perintah penting, yaitu sholat 50 kali. Setelah dengan Allah SWT, Rasulullah kembali turun. Dalam perjalanannya Rasulullah bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam di langit keempat. Rasul bertemu kembali dengan Nabi Musa di langit keempat, dan Nabi Musa alaihissalam bertanya apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul pun menjawab adanya perintah sholat 50 kali untuk umatnya. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam menyarankan kepada Rasulullah untuk memberikan keringanan sholat kepada umatnya Rasulullah. Lalu Rasulullah kembali menemui Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkannya menjadi sholat 40 kali. Masih dirasa berat, Rasul pun meminta keringanan kembali, dan hingga akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali atau 5 waktu dalam sehari. Kemudian Rasulullah pun diperlihatkan surga dan neraka, dan saat di neraka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat yang tidak pernah tersenyum sejak neraka diciptakan, yaitu malaikat Mikail, karena rasa takutnya yang luar biasa pada siksaan. Dan Rasulullah pun melihat api yang sangat besar sekali dan orang-orang yang menerima balasan di dunia. Kemudian Rasulullah kembali pada saat matahari hampir terbit. Lalu saat itu Rasulullah menceritakan semuanya pada Abu Jahal dan kawan-kawannya, dan sekali lagi mereka tidak mau mempercayai Rasulullah. Dan kabar tentang Isra Mi'raj pun tersebar di seluruh penjuru Ka'bah, dan sahabat Nabi Abu Bakar mempercayai semua perkataan Rasulullah, sehingga Abu Bakar diberi gelar Asyidiyah, artinya membenarkan iman dan takwa. Kaum muslimin pun semakin meningkat. Itulah cerita Isra Mi'raj.